rahasia tentang Kristus. Alkitab bilang bahwa kekayaan Kristus yang tidak terduga, kekayaan Kristus yang tidak terselami, yang tidak terpikirkan, yang tidak terpecahkan. Amin. Tidak bisa sekaligus kita memahami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa itu. Karena itu Tuhan mulai menyingkapkan bagi kita sedikit demi sedikit. Ya, jangan kita mempertahankan sesuatu. Jangan pernah puas dengan perjalanan kehidupan rohani kita. Amin. Sebab kehidupan rohani itu tidak ada batasnya. Unlimited. Gitu ya. Jangan saudara membatasi hidupmu, membatasi pengenalanmu akan Kristus dengan metode yang kau buat sendiri. Tanpa kita sadari kita mulai membatasi setiap pergerakan kehidupan rohani kita dengan batasan-batasan, tembok-tembok pengetahuan. Bahkan mungkin saja dogma-dogma yang dibuat oleh gereja bisa saja membatasi kita untuk mengalami pergerakan Tuhan terus-menerus. Ingat sekali lagi, Tuhan itu terus bergerak. Dan Tuhan tidak perlu harus dengan orang banyak. Tuhan membangkitkan satu orang yang mau memberi diri untuk dikerjakan oleh Tuhan, maka Tuhan akan bergerak dengan orang itu. Ketika orang itu sudah tepat seperti yang Tuhan mau, dan motivasinya adalah untuk membawa, mempola, menanam nilai-nilai kerajaan, maka tanpa dia sadari, Tuhan akan mulai mengambil satu orang dari satu kota, 2 orang dari setiap keluarga, akan dibawa. Kemarin kita belajar bagaimana caranya, yang penting saudara harus bisa membangun yang namanya apostolic base itu. Kalau saudara sudah menemukan apostolic base, maka Tuhan juga akan mengerjakan saudara menjadi seorang master builder. Amin, seorang pembangun. Kalau Tuhan sudah mengangkat, maka Tuhan sendiri akan membawa. Jangan paksakan diri untuk melakukan sesuatu kalau saudara bukan master builder. Saudara bukan seorang pembangun. Jangan berusaha membangun. Karena nanti bangunan itu akan tidak kokoh, akan miring, akan rapuh. Bahkan tanpa saudara sadari, saudara sedang membangun di atas dasar yang lemah asli. Paulus bilang, aku telah meletakkan dasar dan orang lain bangun di atasnya. Tergantung material apa yang dia pakai untuk membangun. Kalau emas, perak, batu permata, itulah material-material yang sudah teruji. Tapi kalau kayu, rumput kering, bahkan jerami, itu material yang tidak teruji. Begitu api datang, hangus, habis semuanya. Amin. Mari kita belajar untuk membangun kehidupan ini. Dan untuk menjadi seorang pembangun, saudara harus menemukan apostolic base itu. Saudara harus menemukan seorang master builder yang juga bisa menata hidup saudara, yang bisa membangun hidup saudara. Amin. Dan saudara tidak usah khawatir bagaimana caranya Tuhan mengerjakan kita. Kadang-kadang tidak bisa pakai pikiran kita, pakai akal kita, tidak bisa diukur. Ketika saudara mendengar firman, meresponi setiap firman yang datang dari rumah Allah sebagai apostolic base bagi saudara, maka tanpa saudara sadari, hidup rohani mulai terbangun. Tiba-tiba yang tadinya khawatir, yang tadinya galau, mudah stres, mudah takut, mudah cemas, ya, tiba-tiba clear. Yang ingat sesuatu yang menjadi rahasia, yang tersembunyi dari abad ke abad, ya, di antara bangsa-bangsa. Kemudian itu akan mulai disingkapkan. Bagi mereka yang memiliki roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Supaya apa? Supaya kita mengenal keutuhan dari setiap desain Tuhan atas hidup kita. Amin. Saudara harus ingat begini, semua Alkitab itu ditulis untuk saudara dan saya. Untuk masa depan kita. Ingat sekali lagi, masa depan kita itu adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Cita-citamu boleh apa saja. Sekali lagi. Halo, cita-citamu itu bukan masa depanmu. Jadi kalau masa depanmu dokter yang serupa dengan Kristus. Ya kan? Kalau pengusaha yang serupa dengan Kristus. Artinya begini, bukan berjalan rambut panjang, pakai jubahnya seperti Yesus. Ya kan? Bukan fisiknya,
tapi kehidupan, karakter. Nanti sebentar kita bahas bagaimana seperti Kristus. Ya.